There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi ya di channel aku Mama Simfoni. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, hari ini aku mau share lagi ya aktivitas seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, ini itu masih lanjutan video yang kemarin ya teman-teman. Aku kemarin tuh sempet libur sehari nggak upload video karena aku tuh lagi sibuk di dunia nyata gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku habis periksa kandungan dan aku periksanya itu kan ke Samarinda, itu sekitar jam 5 aku tuh dari kontrakan gitu ya teman-teman, dan nyampe sana itu jam 6 maghrib gitu ya teman-teman, jam 6 sore. Nah, aku tuh ngantri di sana itu sampai jam 12 malam karena emang pasiennya itu banyak banget ya teman-teman. Jadi aku tuh dari anak pertama sampai anak yang ketiga ini itu terkadang aku USG-nya di dokter Hesti namanya ya teman-teman. Itu aku tuh memang udah cocok sama dokternya karena dokternya itu kalau ngasih pengertian itu nggak bikin kita deg-degan gitu teman-teman. Jadi menurut aku tuh untuk penjelasannya itu enak dan dokternya juga ramah gitu. Nah, kemarin aku tuh cuma memastikan untuk posisi janin aku tuh udah bagus gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan USG itu aku cenderung lebih ke kondisi bayi gitu daripada penasaran sama jenis kelaminnya. Kalau untuk jenis kelaminnya sih aku udah tahu ya teman-teman, tapi paling nggak kalau misalkan kita rajin USG kita itu jadi tahu posisinya itu udah benar apa belum, terus untuk kondisi air ketubannya itu gimana dan ada lilitan apa enggak, itu kan penting banget ya teman-teman. Nah, itu gunanya kita rajin USG. Nah, kemarin itu aku kan USG hari Sabtu, jadi pas weekend gitu ya teman-teman. Jadi pasiennya itu banyak banget dan aku tuh dapat antrian nomor 73 dan aku masuk ke ruang prakteknya dokternya itu jam setengah 12. Aku pulang dari Samarinda itu jam 12 malam dan sampai di kontrakan itu jam 1 malam gitu teman-teman. Alhamdulillah di jalan itu nggak sepi ya teman-teman, mungkin karena weekend juga. Jadi alhamdulillah tuh sepanjang perjalanan itu rame, masih banyak motor yang lewat, masih banyak mobil dan truk yang lewat gitu. Dan semalam juga padang bulan gitu, jadi nggak terlalu gelap gitu ya teman-teman, nggak horor-horor banget. Nah, oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Ini untuk daun katuknya aku ambilin yang muda-muda gitu yang di ujungnya, dan untuk sisanya nanti mau aku buang aja karena aku tuh nggak ada waktu lagi buat nanam katuk ya teman-teman. Sebenarnya untuk penanaman katuk ini mudah sih, cuma ditancepin aja ke tanah, tapi karena aku tuh udah riweh, udah sibuk gitu, jadi ini untuk batangnya aku buang aja ke bawah gitu ya teman-teman. Untuk tanaman katuk yang di sebelah kontrakan segitu udah cukup menurut aku untuk stok sayuran gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan aku butuh katuk itu aku tinggal petik aja di samping kontrakan. Nah, ini alhamdulillah aku dapat segini, dan untuk sampahnya ini mau langsung aku buang ke bawah aja. Ini adik Asa sama kakak Nabila juga senang banget bantuin aku ya teman-teman. Jadi mereka tuh suka banget mainan daun ini, jadi diperidilin gitu teman-teman. Terus juga ini juga kan ada bunganya juga, dan itu kakak Nabila tuh suka banget. Ini juga ada buahnya gitu ya teman-teman, buah atau biji gitu warnanya pink, karena ini juga
pohonnya itu udah tua gitu ya teman-teman, jadi ada bijinya. Selanjutnya ini untuk sampah daunnya mau aku sapu dan aku buang ke bawah aja, karena untuk sampah kayak gini kan mudah banget untuk jadi kompos gitu ya teman-teman. Jadi kalau sampah kayak gini itu bisa buat kompos, makanya aku buang aja ke bawah. Tapi kalau yang sampah selain daun ataupun yang lain, sampah kertas dan plastik itu nggak aku buang ke bawah. Selanjutnya ini aku mau nyuci si daun katuknya. Ini aku nyucinya di luar aja, di samping kontrakan yang sebelah kanan, karena aku juga lagi di luar, jadi aku cuci di sini aja. Dan ini untuk bekas pelan itu mau aku cuci juga dan mau aku jemur di pagar gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk voice overnya ini itu aku di pagi hari gitu ya teman-teman, sambil ngelonin anak-anak. Jadi kalau misalkan suara aku tuh agak kecil itu harap dimaklumi ya teman-teman, karena aku tuh sambil ngelonin anak aku. Nah biasanya aku kan kalau dubbing itu sekitar jam 3 ataupun jam 4 ya, itu anak-anak masih terlelap tidur gitu, dan aku biasanya kalau dubbing itu sambil duduk. Nah ini berhubung anak aku tuh mintanya kelonan, jadi ini aku dubbing itu sambil ngelonin gitu teman-teman, sambil tiduran, makanya untuk suaranya itu agak berbeda ya teman-teman. Nah tadi aku udah selesai buat beritilin daun katuknya. Selanjutnya ini aku mau ganti spray, tapi sebelumnya untuk kasurnya ini mau aku kebrasin dulu ya teman-teman, dan aku geser. Nah ini untuk spray kotornya mau aku taruh di mesin cuci, tapi aku nggak nyucinya sekarang, paling aku nyucinya besok gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk spray itu aku sering banget ganti, karena kalau nggak sering ganti itu kan udah bau ompol ya teman-teman, jadi otomatis aku harus sering ganti si spraynya. Kalau dulu ada Asa masih pakai pampers, biasanya aku seminggu sekali, tapi berhubung ini udah nggak pakai pampers, udah lama sebenarnya teman-teman, tapi adik Asa itu masih suka ngompol ya, jadi aku ya harus sabar, harus ekstra sabar, dan harus rajin-rajin buat ganti spray dan ngepel rumah gitu ya teman-teman. Ini sebelumnya mau aku pasangin spray anti ompolnya dulu. Ini spray anti ompolnya udah aku cuci ya teman-teman, tapi biasanya sih kalau misalkan aku habis nyuci spray anti ompol itu nggak aku alasin lagi sama spray biasa ya teman-teman, jadi kayak gini aja. Tapi kalau misalkan spray anti ompol ini udah kena ompolnya di Aza, biasanya langsung aku timpa sama spray yang biasa gitu teman-teman. Nah ini untuk spray anti ompolnya itu bawahnya tuh kayak bahan plastik gitu ya teman-teman, terus ini juga ada busanya gitu, jadi kalau misalkan adik itu ngompol, ompolnya itu nggak tembus ke kasur. Nah ini untuk ukuran kasur aku tuh ukurannya 200 kali 180. Ini untuk sarung bantalnya juga mau aku ganti juga, karena udah bau juga ya teman-teman. Pokoknya sekarang itu untuk cucian spray, sarung bantal, baju itu banyak banget teman-teman. Apalagi nanti kalau misalkan anak aku yang ketiga udah lahir, otomatis cucian aku pastinya nambah banyak ya teman-teman, karena pastinya kalau bayi itu suka banget ngompol, dan bayi baru lahir itu kan dikit-dikit ngompol sama pup gitu ya teman-teman. Nah untuk anak ketiga ini rencananya sih nggak aku pakein pampers ya teman-teman, mudah-mudahan aku kuat. Dan untuk anak ketiga ini alhamdulillah aku juga nggak beli baju, karena gusuran dari kakaknya itu masih ada ya teman-teman, baju bayi itu masih banyak banget stoknya, jadi aku tuh nggak beli lagi untuk baju bayi gitu.
Dulu yang pas anak kedua aku yang adik Aza itu juga aku nggak beli baju sama sekali, jadi aku nggak beli bedong, nggak beli baju, dan popok kain juga aku nggak beli ya teman-teman. Jadi itu tuh adik Aza itu pakai baju bekasnya kakak Nabila, dan alhamdulillah juga pas aku lahiran adik Aza itu untuk kado dari teman-teman itu banyak banget yang ngadu baju gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah adik Asa itu bajunya pas bayi itu banyak banget ya teman-teman. Makanya untuk anak ketiga ini aku juga nggak beli baju, dan aku rencananya mau pakai popok kain aja karena stok popok kain aku itu banyak banget gitu ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, aku tuh kemarin pas dubbing itu tiba-tiba HP ku tuh mati, jadi HP ku tuh lowbat gitu teman-teman. Makanya kemarin itu gagal tayang. Harusnya tuh kemarin aku mau nayangin video ini, tapi berhubung karena HP aku tuh ngedrop, jadi aku baru bisa nyelesain dubbing itu hari ini ya teman-teman. Jadi aku tuh libur 2 hari gitu kemarin gitu ya teman-teman. Nah kalau kalian dengar suara bersin-bersin itu suara anak aku ya teman-teman, karena kakak Nabila itu lagi di samping aku gitu, dan dia tuh lagi bersin-bersin gitu. Nah ini malam harinya aku tuh mau ke lapangan Serapu. Jadi lapangan ini tuh deket sama kontrakan gitu ya teman-teman. Ini pas lagi ada acara gitu, dan ini tuh aku kesininya pas becek gitu teman-teman. Jadi untuk lapangannya itu becek banget karena habis hujan gitu teman-teman. Nah aku di sini itu cuma bentar aja karena aku tuh nggak tahan sama kakiku yang gatel, karena kan di sini becek gitu ya teman-teman. Jadi kakiku itu otomatis gatel gitu teman-teman. Nah ini di sini aku cuma beli jajan aja sama lihat-lihat aja. Nah untuk jajannya itu mahal-mahal banget ya teman-teman. Aku tuh di sini habis 85.000. Itu cuma dapat pentol terus sama kentang goreng dan sama es aja gitu teman-teman. Nah di sini juga banyak permainannya, ada undar, ada yang lain-lain, bawahnya macem-macem. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.